Baik, perkenalkan nama saya April Livaini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 mahasiswa aktif STIT Tunas Bangsa Banjarnegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa. Di sini tuh ada beberapa teori yang memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dengan sesuai kebutuhan individu siswa. Baik, teori yang pertama itu ada teori konstruktivitisme, yaitu siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Implikasi pembelajaran aktif berbasis masalah dan kolaboratif, contohnya itu seperti proyek kelompok, eksperimen, dan diskusi. Dan yang kedua itu ada teori belajar sosial. Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan pengamatan terhadap orang lain. Implikasi teori tersebut itu pembelajaran komprehensif, monitoring, dan model peran. Contohnya itu seperti diskusi kelompok, presentasi, dan kerjasama lain tim. Ketiga itu ada teori perkembangan kognitif. Teori kognitif siswa berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Implikasi teori tersebut itu kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Contohnya itu seperti penggunaan materi yang sesuai dengan usia, kegiatan yang menantang, dan umpan balik yang konstruktif. Terus yang keempat itu ada teori multiple intelligence, yaitu setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Implikasi dari teori tersebut pembelajaran yang beragam untuk merekomendasi berbagai gaya belajar. Contohnya itu seperti penggunaan berbagai media pembelajaran, proyek kreatif, dan penilaian yang beragam. Teori humanistik, yaitu pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan dan minat siswa. Implikasi teori ini itu lingkungan belajar yang positif dan mendukung, serta pendekatan yang berpusat pada siswa. Contohnya itu pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, kesempatan untuk mengeksplorasi minat, dan penghargaan atas keberagamaan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada kebutuhan individu siswa. Setiap siswa itu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang kedua itu ada konteks sosial dan budaya. Kurikulum harus relevan dan lingkungan sosial dan budaya siswa. Terus yang ketiga itu ada perkembangan teknologi integritas. Teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tujuan pendidikan kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran mata pelajaran. Ini juga ada contoh penerapan teori dalam praktik. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja sama dalam menyelesaikan proyek yang kompleks, menggabungkan berbagai disiplin ilmu, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Terus yang kedua itu ada pembelajaran defensi. Guru menyesuaikan materi, aktivitas, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Terus yang terakhir itu ada penggunaan teknologi guru. Guru menggunakan berbagai alat teknologi untuk memperkarya pengalaman belajar siswa seperti e-learning, simulasi, dan game edukasi. Di materi tadi kita bisa simpulkan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang. Dengan mengacu pada teori-teori pembelajaran yang relevan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, kita dapat menciptakan belajar yang bermakna dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan.